Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu kembali dengan jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan memulai khotbah serial tema baru, saudaraku. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasanya, saya perlu memberikan informasi buat saudara-saudara sekalian. Saudara, ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara sudah klik subscribe dan lonceng, saudaraku, ketika ada khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis di gadget saudara ada notifikasi otomatis yang akan memberi info kepada saudara sehingga mempermudah saudara untuk mengikuti ibadah. Demikian informasi saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, sebelum kita membahas, mari kita buka firman Tuhan dari kitab Mazmur 23 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari saudaraku kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang bisa kami mengerti. Di tengah semua kesulitan hidup, kami ingin mengerti firman dengan baik. Karena kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami, membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, membawa kami mencintai Tuhan, membawa kami mengerti jalan-jalannya Tuhan, membawa kami untuk memahami bahwa Tuhan itu tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk memberitakan firman sesederhana mungkin kalimatnya, supaya jemaat bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, khotbah serial produksi Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional hari ini mengeluarkan khotbah terbaru, saudaraku. Temanya adalah The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita harus ada tema seperti, saudaraku? The Lord is my shepherd. Di tengah situasi kondisi yang kita hadapi, saudara sekalian, kita tahu secara global pandemik seperti ini, saudara sekalian, kita ini umat-umat Kristen ini, saudaraku, bisa timbul keraguan hati kita kepada Tuhan, saudaraku, begitu. Di tengah situasi kondisi, keadaan ekonomi, rumah tangga, kesehatan, saudaraku, keamanan, saudaraku, semua menjadi agak sedikit terganggu, saudaraku, kenyamanan hidup kita, saudara sekalian. Ya, dengan berbagai masalah yang dihadapi karena COVID ini, saudaraku, bisa menyebabkan iman kita, kedekatan kita dengan Tuhan, dan cara pandang kita kepada Tuhan, saudaraku, bisa menjadi kabur, saudara sekalian. Kita punya intimacy with God, kita punya faith in Christ, kita punya Christian worldview, saudaraku, bisa mengalami kemunduran, saudaraku. Karena kita melihat fakta yang ada, bisa menciptakan keraguan hati kita kepada Tuhan, saudara sekalian. Itu bisa terjadi dalam keadaan seperti ini, saudaraku, terhadap semua umat percaya yang menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara sekalian. Oleh sebab itu, perlu ada tema Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd, saudaraku. Dan Tuhan adalah gembalaku,
Tujuan daripada khotbah ini dalam beberapa seri saudaraku adalah untuk mengembalikan, bahkan untuk meneguhkan dan menguatkan kita punya Christian worldview, kita punya faith in Christ, dan kita punya intimacy with God, supaya tetap stabil, bahkan lebih maju di tengah semua kondisi apapun yang harus kita hadapi, saudara sekalian. Tema ini menjadi penting, saudaraku, di tengah situasi kondisi yang kita hadapi. Baik, saudara-saudara sekalian, kita mulai pelan-pelan, saudaraku. Saudara ingat, pembahasannya tetap menggunakan 3 poin sentral, saudaraku, yaitu Christian worldview, faith in Christ, intimacy with God. Yang ketiga-tiganya itu, saudaraku, dipengaruhi oleh firman Tuhan yang kita pelajari. Begitu, saudaraku, ya. Dengan pengalaman hidup yang kita arungi, dan roh Tuhan yang selalu meneguhkan roh kita, saudaraku. Ini menjadi lengkap dalam kepribadian kita, saudaraku, untuk kita maju hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudaraku. Oke? Nah, saudara sekalian, di Alkitab yang kita baca, saudaraku, istilah "aku adalah" titik-titik, saudaraku, yang Yesus katakan di dalam Alkitab yang tertulis, saudaraku, banyak sekali ungkapannya. Akulah pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah Alfa Omega, akulah pokok anggur yang benar, akulah singa dari Yehuda, akulah jalan kebenaran dan hidup, saudaraku. Nah, saudara sekalian, menggunakan kata akulah, saudaraku, I am, saudaraku, ya, berarti singular, tunggal, Tuhan itu sendiri. Termasuk hari ini yang kita bahas, aku adalah gembala yang baik, saudaraku. Maka kita pakai judul, The Lord is my shepherd. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Nah, saudara sekalian, perlu ada pemahaman secara teologi, saudaraku. Mengapa Tuhan menggunakan istilah gembala dengan domba, saudaraku? Kenapa Tuhan mengumpamakan Tuhan itu adalah gembala dan umatnya, kita orang percaya itu adalah domba? Dan di sini, saudaraku, perlu pemahaman teologis yang baik supaya pemahaman baik itu menjadi standpoint. Pemahaman yang baik itu akan menjadi suatu standpoint paling dasar, saudaraku, untuk kita memasuki seri-seri berikutnya dalam tema Tuhan adalah gembalaku, saudaraku. Oke? Saudara sekalian, mari kita menyimak Alkitab dengan teliti, saudaraku. Tuhan hadir dalam sejarah, saudaraku. Oke? Tuhan hadir dalam sejarah kita. Tuhan mengajarkan kebenaran kepada manusia. Tuhan hadir dalam sejarah kita, saudaraku, dengan mengambil tubuh dan tubuhnya, saudaraku, yaitu menjadi manusia, sama seperti kita, saudara sekalian. Istilahnya antropomorfi, saudaraku. Tuhan bisa berkata-kata, Tuhan menunjukkan dengan tangannya, kaki Tuhan berjalan, saudaraku. Jadi itu adalah sifat gerakan manusia dipakai Tuhan untuk menjawab semua kebutuhan umat percaya, saudaraku, dengan menggunakan antropomorfi. Jadi apa yang menjadi tindakan kita, tuh mata Tuhan melihat. Jadi mempermudah kita mengerti, saudaraku, begitu. Jadi ketika Tuhan itu hadir dalam sejarah, saudaraku, Tuhan hidup dalam sejarah manusia. Nah, kebenaran itu disimpan dalam budaya sejarah manusia, saudaraku. Maka ketika kita beraktivitas, saudaraku, kebenaran itu Tuhan mengungkapkan kebenarannya dengan bersentuhan dengan kebudayaan manusia, saudaraku. Maka ketika Tuhan melihat mereka itu, saudaraku, ya, bekerja di pokok anggur, di taman pokok anggur, saudaraku, di kebun anggur, Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ketika mereka, saudaraku, belajar masyarakat Israel pada zaman dulu, majority pekerjaannya adalah gembala, saudaraku. Maka Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Tuhan sengaja mengajarkan kebenaran itu bersentuhan dengan budaya manusia, saudaraku, supaya cara menyampaikannya itu mudah, saudara sekalian, gampang dimengerti oleh umat. Nah, kalau Tuhan berkata, akulah gembala yang baik, engkaulah domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal suaraku, saudaraku. Bagi orang Israel, pengajaran seperti itu sangat gampang dimengerti. Karena profesi mereka menjadi gembala, memang begitu pekerjaannya, saudaraku. Ya, mereka mengembalakan, mereka menjaga dombanya, mereka memelihara dombanya, pulang mereka hitung setiap dombanya, mereka pelihara dengan baik. Jadi ketika Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik, langsung mereka mengerti.
Jadi Tuhan itu, saudaraku, kebenaran itu disingkapkan dalam sejarah budaya manusia dengan cara yang paling sederhana, paling gampang dimengerti oleh umat, saudaraku. Jadi dibahasakan, disimpan dalam sejarah kita, saudara sekalian. Can you imagine, saudaraku, kebenaran itu berbicara dengan cara seperti itu. Maka hari ini, mengapa Tuhan mengistilahkan dirinya adalah gembala? Mengapa Tuhan mengistilahkan kita itu adalah domba, saudaraku? Sesuai dengan budaya, sejarah daripada umat Israel, saudaraku, majority mereka adalah gembala. Langsung mereka mengerti ketika Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik, saudaraku. Nah, perlu lagi satu bagian diperhatikan, saudara-saudaraku. Domba adalah binatang yang paling lemah, saudara sekalian. Kalau saudara pelajari tentang domba, saudaraku, domba itu matanya tidak tajam, saudaraku. Kalau serigala matanya tajam. Kalau burung elang matanya tajam, saudaraku. Dari atas paling tinggi dia bisa melihat di air itu, di bawah air itu ada ikan, saudaraku. Tapi domba tidak. Domba matanya kabur, saudaraku. Dan kalau dia jalan jauh tidak di guidance, saudaraku, langsung dia tersesat. Itu domba, saudaraku. Domba adalah binatang yang pertahanan tubuhnya paling lemah. Tanduknya tidak tajam, saudaraku. Tidak ada dalam dirinya yang berbahaya yang bisa untuk menjaga dirinya. Dia tidak punya senjata pertahanan, saudaraku. Jadi domba adalah binatang yang self-defense lemah, saudaraku. Binatang yang pandangannya tidak kuat, saudara sekalian. Yang kalau hidupnya perlu digembalakan, saudaraku. Dan Tuhan itu mengumpamakan kita itu domba, saudara sekalian. Jadi clear, saudaraku ya. Karena kita perlu digembalakan. Nah, gembalanya adalah Tuhan, saudaraku. Nah, gembala Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Saudara sekalian, perhatikan dengan baik. Di perikop yang kita baca, saudaraku, Mazmur 23 ayat 1-6, saudaraku. Gembala yang baik itu, saudaraku, in action itu. Dari kalimatnya itu jelas. Domba itu mengikuti. Benarkan, saudaraku, saudara melihat. Setiap kali gembala jalan, domba mengikuti. Ya, saudaraku, itu domba mengikuti. Actionnya di depan, Tuhan in action. Gembala tampil di depan, saudaraku. Jadi saudara perhatikan Mazmur 23 ayat 1-6 itu very clear, saudaraku. Semua kalimat aktif, saudaraku. Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku kepada yang berumput hijau. Ia menyertai aku. Ia mengurapi aku. Ia melindungi aku. Gada dan tongkatnya melindungi aku. Semua kalimat aktif artinya God in action, saudara sekalian. Jadi domba ikut, saudara sekalian. Nah, pemahaman teologi seperti ini penting kita pahami, saudaraku. Refresh your faith. Refresh your mind. Refresh your intimacy with God, saudaraku. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengerti dengan baik, saudaraku, ya, kita ini tinggal menjalani hidup, saudaraku. Gembala ada di depan. Dia tahu bagaimana cara merawat, dia tahu bagaimana cara menjaga, dia tahu kapan waktunya untuk tolong, dia tahu kapan waktunya dipelihara dalam kekurangannya, dia tahu kapan mencukupi apa yang dibutuhkan, dia tahu bagaimana menolong domba-domba dari hal-hal yang sangat berbahaya, saudaraku. Karena God in action, saudara sekalian. Tapi tidak kita semua mengerti seperti, saudaraku. Ketika kita belajar tentang gembala dan domba, saudaraku, Tuhan sudah memberikan konfirmasi dan Tuhan sudah in action, Tuhan sudah lakukan, saudaraku. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Sudah done, sudah accomplish, sudah digenapi, saudaraku. Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib, saudara sekalian. Dia menjadi pelindung kita, pemelihara kita yang sempurna. Dia itu disebut Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kita. Komplit, saudaraku. Oke? Nah, sekarang saudara perhatikan. Tapi di tengah bahaya hidup, di tengah krisis ekonomi, di tengah segala hal yang kita hadapi, saudaraku, ya, kita punya iman, kita punya Christian worldview, kita punya intimacy with God, bisa menjadi kabur, saudaraku. Kita bisa menjadi ragu-ragu terhadap Tuhan. Kok Tuhan katanya gembala yang baik, kok aku susah ya? Kok Tuhan katanya menyerahkan nyawanya bahkan untuk aku? Kenapa untuk makan aja aku nggak bisa? Kenapa untuk mencari pekerjaan aja saya nggak punya?
Kenapa ekonomiku menjadi hancur berantakan? Katanya Tuhan gembalaku. Nah, saudara, hal ini yang saudara pahami di seri pertama ini, saudaraku. Seri pertama ini saya akan membahas 3 kotak dulu, saudaraku. 3 kotak. Tuhan adalah gembala, umatnya adalah domba. Kita mau membahas dalam konteks 3 kotak, saudaraku. Kotak pertama saya disebut istilah yang hidden, yang tersembunyi, yang tidak kelihatan oleh mata jasmani kita, saudaraku. Itu kotak pertama. Apa itu, Pak Pendeta? Saudara-saudara sekalian, domba itu, saudaraku, waktu mereka makan rumput, minum air di kolam yang tenang, saudaraku, domba itu kan tidak begitu sens binatang itu. Mereka tidak tahu bahaya, saudaraku. Dan binatang-binatang predator, saudaraku, buaya, harimau, singa, macan tutul, saudaraku, secara instingtif mereka tahu. Di tempat kolam yang tenanglah, saudaraku, di air yang tenang, di rumput yang hijau, di situ selalu ada kijang, ada rusa, ada domba yang suka makan dan minum air di situ. Predator secara instingtif mereka tahu, saudaraku. Nah, sementara domba enggak sense bahaya itu, saudaraku. Mereka nggak ada ketajaman seperti itu. Mereka hanya tahu makan, minum di situ, saudaraku. Begitu. Tetapi gembala ngerti. Gembala sense, saudaraku. Di ilalang-ilalang agak kejauhan itu, mata yang tajam, yang ganas dari predator itu sudah mengintai domba itu lagi makan, lagi minum, saudaraku. Tidak tahu itu domba, tapi gembala tahu. Gembala itu tongkatnya sudah merintangi. Jangan masuk. Aku mati untuk domba-dombaku. Kalau masuk, predator itu bisa mati, saudara sekalian. Karena aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Jadi sebenarnya, saudaraku, di kotak pertama yang saya sebut istilah kotak hidden, tersembunyi itu, saudaraku, satu dimensi rohani yang saudara pelajari, saudaraku, untuk menguatkan kita punya Christian worldview, untuk meneguhkan iman kita, dan untuk meningkatkan kedekatan intim kita dengan Tuhan, saudaraku. Terlampau banyak bahaya yang tersembunyi, yang tanpa kita sadari sudah dirintangi oleh Tuhan, sudah dihalau oleh Tuhan dari hidup kita, saudaraku. That is the point, saudara sekalian. Kadang kita tidak menyadari itu. Saudara, kalau dengar khotbah ini untuk kotak pertama, nanti malam atau setelah saudara ada waktu untuk istirahat, coba renungkan. Berapa banyak hal yang seharusnya kalau saudara ngerti itu sudah terjadi kepada saudara, tetapi tidak terjadi, saudaraku. Mungkin itu kecelakaan, mungkin itu pembunuhan, mungkin orang sudah merancang yang jahat, mungkin itu api panah itu, saudaraku. Orang sudah mengirim panah api kepada kita, saudara sekalian. Mungkin juga banyak hal yang sudah dirancang oleh orang untuk kejahatan terhadap kita. Tapi hilang, saudaraku. Karena itu hidden, kota yang tersembunyi. Gada dan Tuhan sudah in action, menghalau sebelum itu terjadi kepada kita. Ini poin penting, saudara sekalian. Ini poin penting. Coba saudara menyimak pelan. Iya loh, Pak Pendeta. 3 tahun lalu, sebenarnya saya sudah nggak lolos, Pak Pendeta. Tabrakan beruntun di tol. Tapi saya punya mobil, hanya lecet. Dan saya tidak celaka loh, Pak Pendeta. Di depan tuh banyak mobil sudah berguling-guling dan mereka mati. Saya enggak loh, Pak. Tuhan selamatkan saya. Itu hidden, kotak yang hidden. Iya loh, Pak. Mestinya saya yang bawa mobil itu waktu melewati tol itu. Tapi hari itu saya tidak jadi bawa mobil itu. Bahkan mobil itu tinggal di rumah, saya ikut mobil teman. Biasanya saya yang nyupir, Pak. Begitu. Ketika saya tidak nyupir, Pak, baru saya alami ternyata saat itu saya mengalami stroke ringan. Untung bukan saya bawa mobil. Tuhan sudah melindungi aku begitu rupa loh, Pak. Coba saudara lihat masa lalumu satu persatu. Medan-medan yang sangat berbahaya. Yang kita tidak sadari. Tuhan sudah in action. Tuhan sudah menghalau hal seperti dari kita dengan menggunakan gada dan tongkatnya tanpa sepengetahuan kita, saudaraku. Ini loh pengertian teologis gembala dan domba, saudaraku. Oke. Poin 1 ini, kotak 1 ini penting untuk membuat engkau melihat Tuhan yang besar.
Di tengah semua keraguanmu untuk menjalani hidup, engkau sudah ragu akan pimpinan Tuhan, saudaraku. Oke. Kotak kedua, saudaraku. Kotak kesuksesan dan kelimpahan, saudara sekalian. Nah, kalau kita mengalami kotak kedua, saudaraku, bagi umat percaya sangat gampang dan enggak usah diajarin. Semua umat percaya itu mampu melihat kebesaran Tuhan. Di situ pujian, pengagungan, ucapan syukur, thanks to God, semua muncul. Karena kenapa? Hidup kita berkelimpahan, saudaraku. Bisnis tidak jadi masalah. Deposito ada. Tidak ada keluarga yang sakit. Ya, bahkan ada keluarga yang menikah. Punya cucu lagi, saudaraku. Hidup enak, beli rumah baru, saudara sekalian. Bisnis jalan lancar. Semua oke. Saudara akan melihat Tuhan adalah gembalaku. Saudara akan 1000% amin, saudaraku. Saya pikir kotak kedua itu tidak perlu dibahas terlampau jauh, saudaraku. Karena dari kotak kedua itu, semua orang bisa melihat itu, saudaraku. Tapi saudara ingat di kotak ketiga. Kotak ketiga, saudaraku. Kotak pertama, kotak hidden, tersembunyi. Kotak kedua, kotak sukses berkelimpahan. Kotak ketiga, saudaraku, kotak yang difficulties, kotak yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Di situ belum tentu mata kita bisa melihat kebesaran Tuhan, saudara sekalian. Yang bisa adalah mungkin kita mulai ragu, seperti zaman sekarang ini. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti ini? Nah, saudaraku, kalau sebagai umat percaya, kita hanya bisa lihat kotak kedua, itu biasa, saudaraku. Itu nggak ada masalah. Itu bukan hal yang aneh. Itu bukan hal yang luar biasa. Semua orang rata-rata bisa seperti itu, saudaraku. Tapi kalau kita bisa melihat kotak yang pertama, hidden, itu luar biasa, saudaraku. Itu luar biasa. Saudaraku. Apalagi kita mampu melihat kotak yang ketiga, yang di dalamnya penuh rintangan, kesulitan, difficulties, tantangan, saudaraku, di tengah keadaan yang tidak enak. Ya, usaha pun sudah hampir habis, uang pun sudah mulai menipis, sakit, penyakit, kematian, saudaraku. Ya, di tengah semua hal yang kelihatannya tidak menjanjikan apa, kelihatan Tuhan tidak in action, tapi mata rohani kita masih bisa melihat the Lord is my shepherd, Tuhan adalah gembalaku. Di tengah keadaan begitu pun aku tak percaya dan sangat mempercayai pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Itu hebat, saudaraku. Itu super luar biasa. 3 kotak ini akan mengajar, menegur, mendidik kerohanian kita. Tanpa disadari, secara refleks, secara instingtif, bahkan secara nalar kita, saudaraku. Waktu kita melihat semua kesulitan itu, kita berdoa pun, saudaraku, mungkin iman kita sudah mulai meragukan. Kita berdoa pun rasanya kalimat kita itu hambar, saudaraku. Kita berlutut pun di tengah situasi yang sulit di keluarga sudah hampir mau cerai karena keuangan sudah hancur, saudaraku. Saudara melihat Tuhan itu sebagai Tuhan jauh di sorga sana, tidak ikut campur tangan apa-apa. Apalagi mau mengerti Tuhan adalah gembalaku. Saya mau loh jemaat, untuk poin seperti ini. Saya mau khotbah hari ini membuka banyak hal untuk menerangi kembali mata yang mulai kabur, mata rohani yang mulai meragukan kebesaran Tuhan. Firman yang selama ini dipelajari, termasuk the Lord is my shepherd, saudaraku, refresh kembali, sadar kembali akan penyertaan itu, saudaraku. Sekalipun banyak hal yang tidak kita nikmati seperti dulu, sekalipun keadaan tidak enak ke depannya, saudaraku, sekalipun banyak hal membuat kita itu sulit, saudaraku, tapi the Lord is my shepherd, gembala tetap gembala, saudaraku, tidak pernah berubah. Penyertaannya sempurna, saudara sekalian. Di tengah air mata kita, di tengah kekurangan kita sekalipun, saudaraku. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena gadanya ada, saudaraku. Ada. Tapi barang siapa yang tidak sabar, barang siapa yang terlampau banyak menggerutu, barang siapa yang mulai meragukan Tuhan, ia akan semakin jauh dari Tuhan, saudaraku. Ini menakutkan bagi rohani orang percaya. Saudara dengar firman ini baik-baik, saudaraku. Do you understand? Sangat mengkhawatirkan zaman sekarang ini, saudaraku. Karena apa yang kita ingini untuk hidup nyaman itu terancam, saudaraku. Bisa membuat rohani kita juga terancam, kita bisa meragukan penyertaan Tuhan. Kita bisa meragukan my Lord, kita bisa meragukan my shepherd, kita bisa melakukan gembala kita itu
in action, masih in action sampai sekarang. Kita bisa menimbulkan big question mark dalam rohani kita. Hati-hati saudaraku. Saya mau anak-anak muda, orang-orang sebaya, orang-orang tua, anak-anak remaja, mahasiswa-mahasiswa yang masih menempuh kuliah, anak-anak muda yang masih SMA, SMP, di tengah semua kemelut yang kamu hadapi dalam hal seperti ini, kau perlu mendengar firman ini dengan baik. Supaya kedekatan dengan Tuhan itu tidak retak. Imanmu tidak menjadi ragu. Christian worldview-mu tidak berubah oleh karena situasi kondisi yang kamu hadapi. Tidak berubah. Saya ingin, saudaraku, untuk seri pertama ini sampai di sini, supaya saudara bisa merenungkan untuk seminggu ke depan, saya akan masuk ke part 2, saudaraku. The Lord is my shepherd. Dimanapun saudara berada, baik di kota-kota di Indonesia, atau saudara yang ada di kota di luar negeri, di Jerman, di Amerika, Singapura, Malaysia, di Philadelphia, di New York, saudara yang ada di Penang, saudara yang ada di Batam, saudara yang ada di Medan, saudara yang ada di Australia, di Melbourne, di Sydney, di Perth, dengar firman nih. Saya khawatir malam engkau berdoa, iman pun sudah hilang. Waktu engkau berdoa, kata-katamu pun sudah hambar. Waktu berdoa, yang ada hanya basa-basi saja, saudaraku. Karena you tidak melihat fakta lagi di tengah kesusahan yang kamu alami. Mata rohani kita buta melihat itu, saudara sekalian. Saudara yang sedang bawa mobil di jalan on the way home, di tengah sulitnya hidup, you dengar khotbah ini, hati-hati bawa mobil di depan. Saudara yang di rumah, duduk sendiri di kamar, merenungi nasib, merenungi hidup, kenapa sebegini hidup ini? Kok jadi seperti ini? You dengar khotbah ini, memberi pencerahan buat engkau. Saudara yang duduk-duduk bersama keluarga besar, dalam keadaan prihatin dengan ekonomi seperti ini, saudara dengar firman ini. Tuhan ingin mengutarakan lewat sejarah hidup kita, lewat budaya yang kita alami zaman sekarang, lewat pandemik ini, Tuhan mau firman ini kembali berbicara, saudaraku, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Mengerti gak engkau, saudara sekalian? Pemeliharaan Tuhan sempurna, tak pernah ditinggalkannya kita. Selalu bagaimana situasi kondisi pun Tuhan mencukupkan. Dan kita masih bisa makan, kita masih hidup, sekalipun masih kurang, tapi kita masih ada, saudaraku. Itulah Tuhan ada di situ. Jika pada saat kamu menyadari, iya ya Pak, dalam keadaan apapun sekarang saya masih eksis. Sekarang saya masih bisa hidup, saya masih bisa makan, saya masih bisa jalani hidup, itu sudah God in action, saudaraku. Mengerti gak engkau? Bawa pulang firman ini, saudaraku. Jadikan menjadi suatu, tuliskan dalam loh hatimu, kalungkan pada lehermu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mari kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, kau tunduk kepala sebentar, lihat dirimu masing-masing. Di tengah kemelut yang kau hadapi, saudaraku, mungkin saja engkau sudah meragukan Tuhan. Firman hari ini seperti pedang bermata dua, saudaraku, menoreh hatimu. Tuhan ingin kau melihat kebesaran Tuhan di tengah air matamu. Sekalipun waktu engkau berdoa terasa hambar kata-katanya, tapi harus tetap tahu, tetap percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saudara, engkau dalam perjalanan pulang atau di rumah, kau gumuli dalam hatimu, you beritahu Tuhan. Kalau hidupmu sudah sangat susah, kasih tahu Tuhan. Dan kau harus percaya, pertolongan Tuhan itu selalu on time. Tidak pernah telat, tidak pernah terburu-buru, selalu tepat pada waktunya. Hanya Tuhan ingin engkau teguhkan hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati. Karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengerti domba-dombanya. Dan kita sebagai domba-dombanya mengenal suaranya, saudaraku. Kau tenang sebentar, berkata-kata Tuhan dalam 1 menit. Beritahu Tuhan semuanya. Katakan semua lewat hatimu. Di tengah semua yang kamu hadapi. Tuhan, hamba berdoa, kiranya Engkau berkenan, firman ini boleh tiba dalam hati jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di atas kepala jemaat. Tangan Tuhan diletakkan di hati jemaat untuk meneguhkan
di tengah badai yang dihadapi di zaman ini. Supaya mereka tegar dan iman mereka tetap melihat bahwa Tuhan adalah penyerta yang sempurna. Tuhan adalah gembala yang baik. Ajar kami untuk mengenal suara-Mu Tuhan. Di tengah badai pandemik seperti ini, suara Tuhan berkumandang. The Lord is my shepherd. Suara Tuhan berkumandang. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengerti domba-dombanya. Merawat, menjaga, memelihara, menolong tepat pada waktunya. Mendidik, bahkan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku. Tuhan ajar kami mengerti, Tuhan. Sering kami tidak memahami kotak yang hidden. Sering kami tidak mau mengerti kotak yang penuh kesulitan. Kami hanya mau terima kotak yang penuh sukacita. Ajar kami dewasa rohani dalam Engkau di tengah situasi kondisi seperti ini. Tuhan Yesus, dengar doa kami. In the name of Jesus we pray. Amen.